anak sulung dan hari raya orang Yahudi. Ini anak sulung kemarin juga sudah sempat singgung ya, tapi nggak apa-apa, kita sebentar lagi mengulang ya. Keluaran 11 ayat 5, setiap anak laki-laki yang sulung di Mesir akan mati, mulai dari anak raja Mesir sampai pada anak dari hamba perempuan yang menggiling gandum. Anak yang pertama lahir dari semua ternak akan mati juga. Kemudian hari itu harus kamu peringati sebagai hari raya bagi Tuhan untuk seterusnya. Hari itu harus kamu rayakan setiap tahun. Ini artinya mereka sudah lepas gitu ya dari perbudakan di Mesir. Pertanyaan adalah, apakah hal ini sulung ada hubungannya dengan pilihan Allah atas umat Israel adalah anak sulung? Kemudian kedua, hari raya apa? Apakah ada di dalam hukum Taurat juga? Yang pertama kita sebenarnya sudah sempat singgung, tapi saya akan jelaskan lebih detail lagi. Bagi orang Ibrani dan bangsa-bangsa kuno Timur Tengah yang lain, anak pertama atau hasil panen pertama memiliki arti khusus. Orang Ibrani mempersembahkan pada Allah untuk memastikan berkat bagi seluruh keluarga dan seluruh panenan. Ya, makanya ada persembahan sulung, gitu ya. Anak sulung juga memiliki hak istimewa tertentu dalam soal warisan. Kemudian tulah terakhir yang menimpa orang Mesir ada kematian anak sulung. Upacara peringatan Paskah adalah untuk mengenang peristiwa itu juga. Ya, dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus juga dikenal sebagai anak sulung dari Bapa. Ya, jadi pemahaman anak sulung di dalam Alkitab penjelasannya demikian. Ya, tadi semalam kita sudah jelaskan bahwa bangsa Israel, orang Yahudi sebenarnya itulah buah sulung, anak sulung yang seharusnya menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi karena mereka bebal, akhirnya kita juga memperoleh anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Nah, ini berbicara tentang anak sulung. Berbicara tentang perayaan. Perayaan Perjanjian Lama ini beberapa hal yang saya kutip ya. Anda nanti bisa lihat maksudnya masing-masing ya. Ini ada hari raya Sabat, Paskah dan hari raya roti tak beragi itu punya pemahaman ya, di mana mereka buru-buru mempersiapkan untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka mempersiapkan makanan ya, tidak mempersiapkan lagi yang ada raginya. Mereka pokoknya persiapan cepat-cepat berangkat gitulah ya. Nah, jadi itu pemahamannya sama ya. Kemudian ada hari raya buah sulung, Pentakosta. Nah, ini masing-masing penjelasannya nanti bisa dilihat di sini, saya sudah jelaskan. Anda bisa foto ya, nanti Anda bisa melihat lebih jelas lagi ya, saya tidak membahas detail di sini. Kemudian pada zaman dahulu banyak ada istiadat dan peraturan yang berlaku. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Hukum Taurat diberikan Allah pada umat Israel agar mereka taat melakukannya dalam hubungan kesucian hidup. Namun setelah hukum Taurat diberikan pada umat Tuhan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Disinilah hikmat Allah dinyatakan. Melalui hukum Taurat manusia mengenal dosa, serta mengerti bahwa mereka tidak mungkin dengan sempurna melakukan hukum Taurat untuk memperoleh kesucian hidup. Sebab itulah dalam rencana kekal Allah, Ia telah mengutus Yesus Kristus untuk menggenapi tujuan hukum Taurat, yaitu apa? Kesucian yang berdasarkan pengampunan dosa, bukan kesucian berdasarkan usaha manusia. Ya, jadi ini penjelasan yang saya sampaikan dari pertanyaan tadi. Kemudian kita bisa melihat lagi dukungan Alkitab yang lain. Galatia 2 ayat 16 berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini perkataan daripada Rasul Paulus pada jemaat di Galatia. Kepada jemaat di Efesus dikatakan, sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan kata lain, keselamatan kita bukan lagi dengan kurban-kurban atau kurban penghapus dosa lagi, tidak perlu lagi kita kurban hewan, tidak perlu. Nah, dengan demikian matinya Yesus Kristus di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat dalam hal kurban bakaran, ya, kurban penghapus dosa. Ya, jadi ini dua ayat Alkitab. Ya,